Ini adalah lokomotif yang mampu menarik 240 gerbong. Intinya adalah sebuah mesin diesel elektrik sepanjang 5 meter. Di dalam mesin diesel elektrik sepanjang 5 meter terdapat 16 silinder berdiameter 40 cm, yang dapat menghasilkan tenaga kuda hingga 4.500. Mereka dapat menghasilkan 124 ledakan per detik, mendorong suhu hingga beberapa ratus derajat, untuk mencegah mesin dari meleleh. Setiap silinder dilapisi oleh selubung yang berisi cairan pendingin. Cairan tersebut mengalir mengelilingi silinder, menyerap panas dari mesin. Pendingin panas mengalir ke radiator di bagian atas kereta. Dua kipas besar meniupkan udara dingin melaluinya, mengambil panas dari cairan pendingin. Namun, mesin diesel tidak langsung menggerakkan roda, sebaliknya, ia terhubung ke sebuah generator berat 7 ton. Generator seberat 5 ton tersebut memutar poros di dalamnya, yang mampu menghasilkan listrik lebih dari 3 juta watt, cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kota kami. Arus listrik disalurkan ke unit roda yang terhubung ke 6 motor seberat 2 mesin dengan berat 7 ton. Setiap motor menggerakkan 2 roda lokomotif, dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa dalam sekejap, menarik 240 gerbong di belakangnya ke depan. Namun, jika lokomotif mencoba menarik pada saat bersamaan, begitu banyak gerbong untuk memulai, penghubung di belakang akan mengalami gaya tarik yang besar. Kemungkinan besar akan terputus pada saat pengoperasian. Karena itu, insinyur memikirkan sebuah trik. Mendesain kopling menjadi dapat diregang. Setelah gerbong pertama meregang 15 cm, gerbong di belakang baru mulai bergerak. Jadi ketika lokomotif mulai bergerak, itu hanya menarik satu gerbong. Itu menghasilkan desain roda yang tidak biasa, tanpa memutuskan kopling. Perlahan-lahan meningkatkan beban. Ketika kereta sepanjang 2,4 km ini mulai berangkat, lokomotif bergerak sejauh 30 meter. Gerbong terakhir baru mulai bergerak. Namun kereta berat seperti ini memiliki inersia yang besar. Ketika memasuki tikungan tajam, itu memerlukan desain khusus untuk mencegah keluar dari jalur. Dan solusinya adalah roda berbentuk kerucut. Bagian luar tipis sedangkan bagian dalam tebal. Ketika kereta mencapai tikungan. Saat kereta mencapai tikungan, pada saat itu, luas kontak roda luar lebih besar dibandingkan roda dalam. Jadi setiap kali poros berputar, jarak tempuh roda luar lebih jauh daripada roda dalam. Bahkan ketika di tikungan tajam, masih dapat menjaga kereta berada di jalur. Namun itu masih memerlukan koordinasi sistem kemudi. Di bawah raksasa seberat 200 ton. Ada 2 perangkat kemudi dengan 6 roda. Roda depan dan belakang dari setiap komponen. Digantung menggunakan 4 pegas baja. Dipasang pada sebuah poros. Jadi ketika roda menemui tikungan di rel, dapat belok dengan bebas. Di tengah ada sebuah balok besi yang menghubungkan ke poros belakang. Ketika roda depan berputar, roda belakang akan berputar ke arah yang berlawanan. Dengan cara ini, ia dapat selalu mengikuti jejak roda depan. Sistem inovatif ini memungkinkan kereta besar untuk melewati tikungan tajam tanpa mengurangi kecepatan atau keluar dari rel. Dengan mudah melewati belokan tajam. Desain ini meskipun dapat mencegah kereta dari keluar rel, tetapi saat menurun tidak ada gunanya. Kopling yang menonjol akan tertekan oleh inersia, terbentur oleh gerbong yang berat. Tabakan berturut-turut dari gerbong demi gerbong dapat menyebabkan kereta keluar rel. Hal ini membuat pengalaman menyetir pengemudi sangat penting. Saat mendaki, ia akan memperlambat kecepatan untuk membuat kopling menarik kembali lebih awal. Dengan cara ini, gerbong-gerbong akan berdekatan untuk mencegah celah di tengah menyebabkan tabrakan saat menurun. Namun pengurangan kecepatan ini tidak bergantung pada rem, melainkan pada motor. Pengemudi hanya perlu mengalihkan saklar untuk memutuskan aliran listrik dari generator ke motor penggerak elektrik. Saat itu, magnet kuat di dalamnya akan membentuk perlawanan, menghasilkan arus listrik yang besar. Kemudian arus mengalir ke bagian atas lokomotif. Di sini terdapat deretan resistor yang mengubahnya menjadi panas. Akhirnya, lokomotif mengeluarkan panas tersebut. Inilah cara kereta mengubah tenaganya sendiri menjadi daya pengereman yang besar, tanpa perlu menggunakan rem.